Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu adalah Mariata Julianti dengan NIM 4070 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu adalah saya sendiri Muhammad Bayudenta dengan NIM 4045 sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Yang ketiga yaitu adalah Rafiatus Salihah dengan NIM 4071. Yang terakhir yaitu adalah Alifian Nur Firdausia Putri dengan NIM 4027 sebagai pemateri terakhir. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak itu sifatnya memaksa karena untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk diri sendiri. Tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, maka wajib pajak bisa melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, penetapan tahun pajak yang menjadi pedoman apabila penetapan tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender, maka banyaknya bulan dalam tahun tersebut yang menjadi pedoman. Nomor pokok wajib pajak. Pengertiannya itu nomor yang diberikan oleh wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, fungsinya itu sebagai tanda pengenal dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi. Cara memperoleh NPWP yaitu setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Nah, pengaturan masalah penerbitan pokok wajib pajak NPWP secara jabatan dikeluarkan oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP 144-PJ-2005. Telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 47-PJ-2006 tanggal 25 April 2006. Kemudian kewajiban mendaftarkan diri dan pelaporan kegiatan usaha. Nah, kewajiban mendaftarkan diri didasarkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, kemudian kewajiban pelaporan terkait kewajiban memungut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terhadap wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di samping kewajiban mendaftarkan diri terhadap pula kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa NPWP dapat juga diterbitkan secara jabatan. Pemindahan wajib pajak. Wajib pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain atau terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar harus berubah. Maka wajib pajak mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya.
wajib pajak meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 161/PJ/2001 tanggal 21 Februari. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari wajib pajak yang meninggal dunia dan ahli warisnya wajib melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan mengisi formulir yang ditentukan. Pengukuhan dan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang ditetapkan paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yaitu saat yang terjadi lebih dahulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. Surat Pemberitahuan atau SPT. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau harta dan kewajiban serta dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan ini ada 3. Yang pertama bagi pengusaha, kedua bagi pengusaha kena pajak, yang ketiga bagi pemotong atau pemungut pajak. Yang pertama yaitu adalah bagi pengusaha bahwa SPT pajak penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua bagi pengusaha kena pajak, fungsi SPT-nya yaitu adalah sebagai sarana untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Yang ketiga yaitu adalah bagi pemotong atau pemungut pajak. Fungsi surat pemberitahuannya yaitu adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Isi surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama yaitu adalah SPT tahunan. Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua yaitu adalah SPT massa. Dalam SPT massa di samping data dasar berisi pula data material untuk SPT massa pajak penghasilan. Penyampaian surat pemberitahuan SPT. Penyampaian surat pemberitahuan atau SPT ini ada 2, yaitu secara langsung, yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Saya sebagai pemateri di 3 akan menjelaskan tentang perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Dalam hal wajib pajak menyampaikan SPT tahunan, perlu diketahui batas waktu penyampaian SPT tahunan, yaitu yang pertama SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, tahun pajak penghasilan wajib pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun. Penyampaian SPT masa wajib pajak kriteria tertentu. Wajib pajak kriteria tertentu tersebut meliputi yang pertama, wajib pajak usaha kecil untuk orang pribadi, yang kedua, wajib pajak usaha kecil untuk badan, yang ketiga, wajib pajak daerah tertentu. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan. Wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak diterima atau memperoleh penghasilan itu tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa pajak penghasilan pasal 25. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 80 PMK 03 2010 tanggal 5 April 2010. Batas waktu penyampaian SPT diatur. Yang pertama, untuk SPT masa akuma paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi tentang sarana, batas waktu, pembayaran atau penyetoran pajak. Sarana wajib pajak dalam membayar dan menyetor pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Tata cara pembayaran pajak melalui sistem pembayaran online dan penyampaian SPT dalam bentuk digital telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan 383-PJ-2002 tanggal 14 Agustus 2002. 1. Pembayaran pajak umumnya menggunakan sarana SSP. Tetapi, wajib pajak dapat melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran online terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Yang kedua, penyampaian SPT dapat dilakukan dalam bentuk digital terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan laporan pada hari libur. Pemungut PPN dan PPNBM yang wajib menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa atau laporan hasil pemungutan pajak disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak, pemotong pajak atau pemungut pajak terdaftar dan atau dikukuhkan. Yang kedua, pembetulan SPT. Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kekeliruan, wajib pajak atas kemauan sendiri masih berhak untuk melakukan pembetulan. Tetapi, dituntut syarat bahwa Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Wajib pajak melakukan pembetulan sehingga SPT menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Sanksi keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak tentang sebagai batas waktu untuk suatu saat atau masa pajak masing-masing jenis pajak. Paling lama itu 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Angsuran penundaan pembayaran pajak. Pada prinsipnya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutang bertambah, serta PPh pasal 29 kepada Direktur Jenderal Pajak. Sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT dan NPWP. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT, dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana berupa 1. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan data, keputusan penyampaian SPT tahunan relatif masih rendah, sehingga dalam kerangka pembinaan wajib pajak dan mendorong wajib pajak menyampaikan SPT, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT, serta melaksanakan pembetulan SPT 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis pajak yang kuat, maka diperlukan instrumen kebijakan pajak. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. 1. Pertimbangan untuk mengatur didasarkan pasal 36 Undang-Undang KUP. 2. Sanksi administrasi yaitu sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. 3. Penghapusan sanksi administrasi yaitu penghapusan sisa sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Keempat,
Wajib pajak yang melunasi hutang sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan penghapusan sanksi administrasi. 5. Utang pajak yaitu utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. 6. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan yang harus memenuhi pasal 3 ayat 3 Permenkau nomor 291 PMK.03/2015 untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi. 7. Ketentuan permohonan penghapusan sanksi berupa utang pajak harus dilunasi dan terdapatkan sisa sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tempat pelayanan terpadu atau TPT. Tempat pelayanan terpadu ini dimaksudkan sebagai tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada kantor pelayanan pajak dengan menggunakan sistem informasi perpajakan atau sistem administrasi terpadu.